Yang ini bacanya apa ini? Salah mikir. Kelihatan nggak Pak Walid ini? Karena sebagian besar kehidupan manusia dipengaruhi oleh bagaimana cara dia berpikir. Memikirkan sesuatu itu yang diomongkan, memikirkan sesuatu itu yang dilakukan. Sehingga kalau kemudian yang dipikirkan itu salah, yang dipikirkan itu keliru, ucapannya dan perbuatannya cenderung salah. Baik, kita lanjutkan keterangan dari Ibnu Taimiyah. Ini temanya sebenarnya Anda tidak punya urusan dengan kepentingan orang lain. Yang sekiranya tidak ada hubungannya dengan kita, ya kita nggak perlu ikut campur di situ. Syekhul Islam pernah mengatakan, fa in yaqtasara al-insanu ala ma ya'nihi minal umur, jika kehidupan seseorang itu dia hanya membatasi diri dengan sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang penting baginya, salima min syarrin azim, maka dia akan selamat dari dampak buruk yang besar. Wassalamatu minasyarri khairun, dan tindakan menyelamatkan diri dari dampak buruk itu lebih baik. Ada istilah preventif lebih baik daripada kuratif. Menghindari itu lebih baik daripada mencegah, lebih baik daripada mengobati. Sehingga ketika seorang muslim dia berusaha untuk mencegah dirinya agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang berbahaya, itu lebih baik daripada dia sudah terlanjur terjerumus kemudian diperbaiki. Karena yang namanya luka itu kalaupun diobati pasti akan ada bekas. Sehingga sebelum terjadi lebih baik jangan dilakukan. Demikianlah kesimpulan yang disampaikan dalam kaidah ini, wassalamatu minasyarri khairun, dan selamat dari dampak buruk itu lebih baik. Nah, kita ingat-ingat di sini, orang kalau membatasi diri hanya melakukan hal yang bermanfaat baginya, maka hidupnya akan selamat. Selanjutnya ada keterangan dari Imam Al-Hasan Al-Basri. Beliau pernah mengatakan, alamatu i'radillahi ta'ala 'alal 'abdi ay yaj'ala syughlahu fima la ya'ni. Di antara tanda Allah berpaling tidak mempedulikan hambanya adalah ay yaj'ala syughlahu fima la ya'nihi. Allah jadikan kesibukan hamba itu untuk sesuatu yang tidak berarti, sehingga hari-harinya hanya lebih sibuk untuk sesuatu yang enggak ada nilai pahalanya, atau bahkan bernilai dosa, atau bahkan dosa besar. Dia sibuk dengan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi hidupnya dunia dan akhirat. Kadang mohon maaf Pak ya, kalau melihat orang yang punya hobi nyuwun sewu nih, bukan dalam rangka mengkritik, tapi dalam rangka menyinggung. Punya hobi mancing gitu Pak. Masya Allah. Orang mancing itu berangkat untuk mancing jam berapa? Ya? Sebelum subuh. Bahkan malam hari jam 10 malam itu baru berangkat atau sudah berangkat. Sampai kapan dia mancing? Sampai jam 10 pagi. Bisa 12 jam untuk mancing. Walaupun istrinya bisa jadi emosi ya, anak-anak kehilangan bapaknya, tapi dia tetap mancing. Sampai ada slogan, omah muring tetap mancing. Nah, terus gak peduli nih ngomong apa. Jadi dia bisa menghabiskan waktu dalam jumlah banyak sekali.
nggak mendapatkan apapun, dan kalaupun dapat dikasihkan orang. Nilai kenikmatan dia apa? Strike. Nah, apa istilahnya? Strike ya. Apa? Strike, betul ya. Wah, kalau pas narik itu padahal Bapak ya, kalau mau mancing Anda bisa saya sarankan ke tempat-tempat yang banyak ikannya. Dan ikannya lagi lapar. Kolam bawal gitu. Gampang ya. Tapi bagi dia tantangannya bukan itu, tantangannya pas dapat narik. Saya kemarin sempat nganter ya santri-santri di pondok untuk main ke pantai Goa Cemara hari Senin kemarin, Senin pekan yang lalu. Karena di hari Senin kita berangkatnya pagi sekali ya. Jam 5:30 sudah berangkat, sampai sana sekitar jam 7. Yang jaga karcis belum ada. Tapi subhanallah, di dalam pantai itu Pak, ada banyak orang yang mancing. Dari tengah malam dia berangkat dan nggak dapat apa-apa. Dapat apa Pak? Dereng ya Mas, Masya Allah. Lah golek apa ya? Sampai mungkin dia nggak sholat subuh, dia tidak memanfaatkan waktu itu untuk sholat tahajud atau yang lainnya. Dan dia sampai bangun malam, tidak tidur, hanya untuk kegiatan yang memuaskan pribadinya, padahal tidak ada nilainya sama sekali. Subhanallah, keterangan para ulama di atas sudah sangat mencukupi untuk jadi tambahan penjelasan. Bandingkan dengan orang yang setiap hari obrolannya masalah politik, ekonomi global, rumah tangga artis, rumah tangga ustadz, dan aneka masalah yang sebenarnya itu bukan kepentingannya. Terutama mohon maaf ya, orang kalau mulai terkenal jadinya apa Pak? Privasinya terganggu. Sehingga kalau misalnya ada sedikit masalah antara yang mengalami orang di bawah dengan orang di atas, lebih ramai yang mana? Yang di atas. Jadi ketika yang nikah lagi itu seorang ustadz, wah ramainya nasional. Tapi kalau Pak Walidi misalnya nikah lagi kan, nah, sak kampung pun belum tentu ngerti. Baik. Karena masyarakat itu punya sifat curious ya, suka kepo. Suka kepo ini kan gawan bayi. Anak kecil itu kan suka kepo ya, pengen tahu apa, sehingga sampai api saja disentuh karena pengen tahu ini betul panas atau enggak. Itu bayi Pak, dilarang makin jadi, sehingga ngelarang bayi misalnya usia 2 tahun ke atas, ngelarang itu sama dengan merintah, jangan disentuh, ya malah disentuh. Nah, karakter suka kepo seperti ini terbawa pada manusia sampai dewasa. Demikianlah gawan bayi itu tidak hilang. Makanya posisi seperti ini Pak dinasihatkan oleh para ulama, kurangi keinginan kalian untuk mengetahui sesuatu yang nggak penting. Nggak tahu lebih baik daripada tahu. Sudahlah, nggak usah ngobrol yang kira-kira tidak bermanfaat. Tidak perlu melihat sesuatu yang tidak bermanfaat, karena suka kepo seperti ini bisa menyebabkan kita lebih disibukkan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Sekarang coba kita bacakan beberapa nasihat yang disampaikan oleh para ulama. Qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, man kathura kalamuhu kathura saqatuhu. Yang banyak bicara banyak salahnya. Betul ya? Betul. Karena dominan kesalahan manusia sumbernya apa? Ucapan. Wa man kathura saqatuhu kathurat dzunubuhu. Kalau banyak salahnya banyak dosanya. Betul ya? Nah. Wa man kathura dzunubuhu kanatin naru aula bihi. Kalau sudah banyak dosanya, maka neraka lebih layak untuknya. Sehingga dari mana sebabnya orang masuk neraka?
Dari mana Pak? Lisan. Maka Nabi SAW pernah memegang lisannya Mu'adz bin Jabal. Kuffa hadza, tahan ini. Ya Rasulullah, anu'adzabu bilisanina. Ya Rasulullah, apakah kita akan disiksa disebabkan lisan kita? Lalu Nabi SAW mengatakan, wa hal yakubbun nas 'alan nari illa hasaida alsinatihim. Bukankah manusia itu nyungsep di neraka? Sebabnya adalah gara-gara lisannya. Yang ketika dia nggak bisa jaga lisannya, lebih banyak ngomong yang nggak benar, maka kata Umar, man kathura kalamuhu kathura saqatuhu, wa man kathura saqatuhu kathurat dhunubuhu, wa man kathurat dhunubuhu kanatin naru aula bihi. Yang banyak bicara banyak salahnya, banyak salah banyak dosanya, banyak dosa layak masuk neraka. Wa qala Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, anzartukum fudulal kalam. Aku ingatkan kalian untuk banyak bicara. Fudulul kalam itu ngomong yang enggak penting. Anzartukum fudulal kalam. Aku peringatkan kalian untuk ngomong yang enggak penting. Bihasabi ahadikum ma balagha hajatuhu. Sebenarnya kalian itu cukup untuk ngomong yang dibutuhkan saja, sehingga yang nggak penting nggak usah diomongkan. Termasuk misalnya memberitahu orang lain, Mas, kowe ngerti ora? Ono apa? Iki lho Mas, ono ngerti ora? Kadang kan kayak gitu ya, kamu ngerti nggak? Ada apa? Terus dia sampaikan berita yang sebenarnya orang ini nggak butuh untuk diberitahu. Dan seperti itu banyak sekali. Kadang mancing-mancing. Kamu tahu nggak apa sebabnya? Lah apa? Nah, sebenarnya kalaupun dia nggak tahu, imannya tidak berkurang. Nggak ada hubungannya dengan iman ya. Dia nggak tahu berita itu, dia nggak masalah, tapi diberitahu. Padahal mungkin dia nggak butuh untuk menyampaikannya, dan orang itu juga nggak butuh untuk tahu. Tapi seperti inilah manusia, senang dengan berita. Tadi berangkat dari apa? Dari apa? Rasa ingin tahu, kepo. Yang membuat orang itu jadi pengen kepo, akhirnya dia mencari sesuatu yang tidak dia butuhkan. Yang biasanya langganan koran ada di sini. Koran, Pak. Kita kalau membaca koran, Pak ya, dari halaman pertama sampai halaman terakhir, kita punya kepentingan nggak dengan itu, Pak? Nggak ada ya? Nggak ada. Makanya kadang orang beli koran, dia membeli sesuatu yang dia sendiri nggak butuh. Andaikan dia nggak baca koran sama sekali, apakah hidupnya jadi susah? Susah atau tidak? Tidak. Dan coba kita bandingin ini ya. Ada koran, ada Al-Quran. Wah, perbandingannya terlalu jauh, jangan Al-Quran ya. Buku Ustadz gitu aja. Atau buku fikih. Misalnya itu buku fikih. Gak kelihatan ya. Putih. Sebentar. Kalau gini, nah, ada koran dan ada buku fikih. Sudah? Mana yang lebih dibutuhkan? Nilai kebutuhan ini lebih butuh. Mana yang lebih terhormat? Jelas ini lebih terhormat. Koran itu dibuang. Ngasihkannya gimana? Dilempar. Tidak ada karya tulis yang ketika diserahkan ke orang lain dengan cara dihinakan kecuali koran. Dilempar, dijadikan alas ketika tidur, dijadikan apa lagi? Bungkus
panganan, dan seterusnya. Itulah koran. Dan nggak ada yang mengingkari cara orang dalam memberlakukan koran sangat tidak mulia. Maka kalau koran itu isinya ilmu, nggak mungkin diberlakukan seperti itu. Sehingga kemarin ada yang mengusulkan, andaikan dalam koran itu ada rubrik konsultasi syariah, misalnya ya, atau rubrik ilmu. Jawabannya jangan. Kenapa? Koran itu dibuang. Koran itu dibuang, koran itu dilempar, koran itu dipakai alas, koran itu. Maka jangan taruh ilmu di situ. Ilmu terlalu mulia untuk ditaruh di koran. Sehingga kalau ada rubrik misalnya Lentera Jumat, atau rubrik dalam koran apa yang biasanya ada sisi ilmunya tentang fatwa, seperti ini berbahaya. Karena masyarakat tidak menghormati koran. Jangankan masyarakat, tukang korannya saja ngelempar. Selanjutnya, mana yang lebih laris? Hah? Ini Pak ya. Kalau ini kan tidak lebih laris daripada koran. Mana yang lebih bertahan? Mana yang lebih bertahan? Buku fikih. Koran pagi dijual sore basi. Buku fikih walaupun ditulis ratusan tahun yang lalu sampai sekarang masih relevan. Ada banyak bukunya para ulama yang ditulis ratusan tahun yang lalu tapi sampai sekarang masih dipakai. Ini tadi ya, kita misalnya nyebutkan kitab As-Sumt karya Ibnu Abi Dunya. Ibnu Abi Dunya ya ratusan tahun yang lalu, tapi bukunya masih relevan sampai sekarang. Koran ratusan tahun yang lalu ada nggak? Oh, jangankan ratusan tahun mas, koran terbit pagi dijual sore basi, lebih cepat basi daripada nasi. Itulah koran. Nasi bisa 24 jam, koran pagi sore sudah basi. Baik, maka yang kira-kira tidak dibutuhkan orang sebaiknya tidak perlu untuk kita undang, sehingga kita tidak perlu untuk beli koran hanya nyari berita, karena kamu mungkin nggak butuh sama sekali. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah mengatakan, la khaira fi fudulil kalam, tidak ada nilai baik untuk ucapan yang berlebih, ucapan yang sia-sia. Fudulul kalam yang nggak butuh. Apa manfaatnya? Nggak ada sama sekali. La khaira, tidak ada nilai baiknya sama sekali. Dan seperti ini yang dialami oleh orang-orang soleh. Orang dulu selalu demikian dalam menjaga lisan. Karena itu jemaah, kita bisa membandingkan ya. Kita bisa membandingkan penggunaan lisan. Penggunaan lisan. Zikir, mubah, dosa. Baik. Dari tiga ini yang dominan yang mana? Ya? Mubah atau dosa? Kalau diperhatikan ya, untuk yang zikir ini mudah, kemudian nilai pahalanya besar, pahala besar, dimotivasi oleh dalil, kemudian dicintai Allah. Jadi ada banyak sekali faktor di mana seharusnya zikir itu menjadi kesibukan kita. Zikir itu mudah, dalam arti nggak butuh modal. Orang zikir keluar duit berapa? Hah? Subhanallah gitu keluar duit berapa? Nggak ada.
Dan zikir itu pahalanya besar. Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak pahala untuk aktivitas zikir. Nabi SAW menyebutkan aneka zikir dengan keutamaan-keutamaan yang luar biasa. Baik. Dosa ini bisa jadi mudah juga karena cuma keluar dari lisan. Kemudian ini kerugian besar. Dosa itu dilarang, bukan dimotivasi, dibenci Allah. Baik. Lalu untuk yang mubah, Pak, penggunaan lisan yang mubah mudah juga, semuanya mudah. Nol, nggak ada nilainya, tidak dimotivasi, dan bisa jadi kepleset, mudah atau berpeluang kepleset. Inilah kondisi penggunaan lisan untuk hal yang mubah. Maka dari semua ini seharusnya kita sudah punya bekal yang cukup untuk banyak zikir, karena zikir itu dimotivasi. Tapi kenyataannya gimana? Ini mungkin lebih banyak atau ini bahkan lebih banyak. Makanya sampai terheran ya sebagian ulama, zikir itu dimotivasi oleh Allah, tapi banyak orang yang terjerumus ke dalam neraka disebabkan lisannya. Berarti jangankan mengucapkan hal yang mubah, dia lebih banyak mengucapkan hal yang bernilai dosa. Baik, kita lanjutkan. Wa yaqulu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah mengatakan, khamsun lahunna ahabbu ilayya minad duhmi al-muqifah. Ada 5 hal yang lebih aku cintai daripada ad-duhni al-muqifah. Ad-duhm itu artinya kuda yang warnanya warna duhm, warna gelap. Al-muqifah yang gampang dikendalikan. Ada 5 hal yang lebih saya cintai daripada kuda yang bagus. La tatakallam fima la ya'ni. Jangan kamu bicara yang tidak penting. Fa innahu fadlun, karena itu sia-sia. Wala amanu alaikal wizru, jangan merasa aman. Wala amana alaikal wizru, jangan merasa aman dengan dosa. Wala tatakallam fima ya'nika hatta tajidu lahu mawdi'an. Fa innahu rubba mutakallimin fi amrin ya'nihi qad wada'ahu fi ghairi mawdi'ihi. Dan jangan bicara yang penting tapi tidak pada tempatnya. Karena terkadang ada orang yang bicara dalam hal yang penting, wada'ahu fi ghairi mawdi'ihi, namun dia letakkan bukan pada tempatnya. Faya'nat, akhirnya dia pun menyesal. Wala tumari haliman wala safihan, jangan diajak berdebat orang yang lemah lembut dan orang yang bodoh. Fa innal halim yukiluka, karena orang yang terlalu lembut nanti pasti akan ngalah. Oh ya, nggak apa-apa, itu kan orang yang lembut. Wa innas safiha yu'dzika, tapi kalau orang bodoh dia akan menyakitimu. Wadhkur akhaka idza ghaba anka bima tuhibbu ayyadhkuraka bihi. Dan ingatlah saudaramu ketika dia tidak bersamamu, sebagaimana kamu ingin diingat oleh dia. Wa'afihi mimma tuhibbu ayyufiyaka minhu, maafkan kesalahan dia sebagaimana kau ingin dimaafkan oleh orang lain. Wa'amil akhaka bima tuhibbu, dan pergaulilah saudaramu dengan sesuatu yang kau ingin dipergauli yang sama. Wa'mal amala rajulin ya'lamu annahu mujazan bil ihsan ma'khudhun bil ijram.
dan beramallah sebagaimana amalnya seseorang yang dia yakin dia pasti akan diberi balasan, dan kalau salah dia dihukum. Baik, ada berapa pesan ini? Banyak pesan. Mau ditulis? Nah, coba ditulis ya satu-satu. Pesan Ibnu Abbas. 1. Jangan bicara kecuali yang penting, karena selain itu sia-sia. Yang kedua, jangan merasa aman dari dosa, karena merasa aman dari dosa memotivasi orang untuk durhaka. Gampang, nanti diampuni, biasa aja lah, nggak usah stres, pasti dosamu akan hilang, dan seterusnya. Itu akan membuat orang jadi apa? Ketika orang seperti itu kondisinya, jadinya apa? Dia akan lebih termotivasi untuk durhaka. Kemudian yang ketiga, jangan bicara yang penting tidak pada tempatnya, karena itu akan menyusahkan. Jangan bicara yang penting tapi tidak pada tempatnya. Kenapa? Akan menyusahkan. Berikutnya, nomor berapa? 4. Jangan diskusi dengan orang yang gampangan atau orang yang bodoh. Orang gampangan akan selalu manduk-manduk, akan selalu mengiyakan. Orang yang bodoh kalau kalah nesu. Sudah? Yang keempat, piye nyatet itu? Jangan diskusi dengan orang yang gampangan dan orang yang bodoh. Orang gampangan kalau diajak diskusi hanya mengiyakan. Orang bodoh kalau diajak diskusi emosi. Selanjutnya, yang ke-5, ingatlah saudaramu ketika tidak membersamainya, sebagaimana engkau ingin diingat olehnya. Misalnya, dengan cara ini kita mendoakan orang tersebut sebagaimana kita ingin didoakan oleh orang lain. Selanjutnya, maafkan orang lain sebagaimana kau ingin dimaafkan oleh orang lain. Sudah? Berapa ini? 6. Yang ke-7, pergaulilah orang lain dengan cara yang baik sebagaimana kita ingin disikapi yang sama. Yang ke-8, beramallah dengan semangat karena yakin pasti dapat balasan, dan jika salah berdosa. Karena yakin pasti dapat balasan, dan jika salah dihukum atau berdosa. Orang kalau bekerja, Pak, ini kalau berhasil Bapak saya kasih uang 1 miliar, tapi kalau gagal Bapak saya denda 5 miliar. Mau nggak? Nggak mau. Kenapa? Resikonya besar. Tapi seperti itu amalan yang diperintahkan oleh Allah. Kalau kita sholat dan berhasil, pahalanya besar. Tapi kalau sholatnya ngawur, ada dosanya. Sehingga dalam amal agama sengaja salah bahaya.
Baik, itu yang dipesankan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Wa yaqulu Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Amr bin As radhiyallahu anhu pernah mengatakan, al-kalamu kaddawa. Ucapan kalam itu seperti obat. In aqlalta minhu nafa'ah. Kalau kau konsumsi sesuai kebutuhan, akan memberikan manfaat sesuai dosis. Wa in aktsarta minhu qatala. Tapi kalau terlalu banyak jadinya membunuhmu, over. Sampai ada dosis letal ya. Kalau melebihi ini bisa mematikan. Maka ucapan juga seperti itu. Ada dosisnya. Melebihi itu bisa mematikan. Baik. Kembali ke buku. Seperti itulah pesan yang disampaikan oleh para ulama, terutama mereka selalu mengarahkan jangan banyak bicara yang tidak penting. Apakah ini berlaku untuk amar ma'ruf nahi mungkar? Si A sedang melakukan maksiat, lalu ditegur oleh si B, tapi si A tidak terima dan dia mengatakan, kamu jangan ikut campur urusan saya. Apakah alasan si A ini bisa diterima? Loh, katanya kan kita tidak boleh ikut campur urusan orang lain. Saat si A melakukan maksiat, terus kita ingatkan, jangan kayak gitu, itu nggak boleh. Kamu jangan ikut campur urusan saya. Alasan si A ini benar nggak? Terus si A bilang, kalau kamu ikut campur urusan saya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Malah dalil dia. Berbuat maksiat diingatkan, malah mengingatkan dengan dalil. Alasan si A tidak bisa diterima. Karena maksiat si A adalah urusan kaum muslimin. Nah, ini penting ya. Maksiat si A itu, maksiat siapapun adalah urusan kaum muslimin. Sebab Nabi SAW telah memberi izin kepada setiap muslim yang melihat kemungkaran agar mereka mengingkarinya. Kalau kamu melihat kemungkaran, ingkari. Berarti kemungkaran kamu urusan saya. Karena Nabi SAW memberikan saya wewenang untuk itu. Nabi SAW bersabda dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ini pengulangan ya, mungkin Bapak Ibu bisa hapus kalimat atasnya ini. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran di antara kalian, maka ubahlah dengan tangannya. Fa illam yastati, kalau dia tidak mampu, fa bilisanih, maka ubah dengan lisannya. Fa illam yastati fa biqalbih, kalau dia enggak mampu, ubah dengan hatinya. Mengubah dengan hati bentuknya apa? Membenci, mengingkari, enggak suka, bukan menikmati. Wa dzalika adhaful iman, dan itu sisi iman yang paling lemah. Nah, dari sinilah kita diajarkan khusus untuk amar ma'ruf nahi mungkar, kita punya hak dan wewenang untuk mengubahnya. Misalnya kayak gini, orang tidak tertib di jalan, lalu ditertibkan oleh si A, Pak, yang tertib Pak, nggak boleh stop di sini, nggak boleh parkir di sini. Emang lo polisi? Nah, itu orang Jakarta. Jadi seolah-olah yang punya wewenang di situ hanya petugas polisi. Akhirnya gara-gara seperti itu, jadinya masyarakat kita tidak bisa saling mengingatkan. Ya, anggaplah ini aturan manusia. Sekarang orang maksiat, lalu diingatkan oleh si A, kamu nggak boleh maksiat. Emang lo nabi? Salah atau benar alasan itu? Apakah yang mengingatkan maksiat itu hanya nabi? Iya, hanya boleh nabi.
Nabi memberi wewenang kepada seluruh umatnya yang melihat maksiat untuk mengingkarinya. Di mana wewenang itu? Di hadis ini. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi, fa illam yastati' fa bilisani, fa illam yastati' fa biqalbi, wa dzalika adhaful iman, dan hadisnya sahih riwayat Muslim. Jadi ini adalah wewenang yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk seluruh umatnya. Bagi siapa yang melihat kemungkaran, silahkan kalian bertindak. Ya, meskipun ada kelasnya, ada kemungkaran yang dia diingkari dengan kekerasan dan itu ada wewenangnya. Ada yang cukup diingkari dengan lisan dan itu wewenang siapapun, dan ada yang diingkari dengan hati ketika dia tidak mampu dengan lisan. Wallahu a'lam. Dari sinilah ketika orang bermaksiat tapi dia beralasan kamu nggak usah ikut campur urusanku, menunjukkan kalau dia gagal paham, sebab maksiat dia urusan kita. Ya. Betul, ini adalah perbuatan kamu, tapi maksiat kamu urusan saya. Loh kok bisa? Karena kalau kamu bermaksiat, yang mendapatkan dampak buruknya tidak cuma kamu, lingkungan juga dapat. Sebab ketika maksiat itu merajalela, yang terjadi gimana Pak? Allah akan turunkan hukuman kepada lingkungannya, tidak hanya yang bersangkutan. Gara-gara maksiat kamu hujan jadi lama nggak turun misalnya. Gara-gara maksiat kamu rezeki masyarakat jadi seret. Mungkin saja ketika Allah murka kepada si pelaku maksiat. Oleh karena itu sebenarnya kaitannya dengan masalah ini, kesadaran terhadap hukum. Kesadaran terhadap hukum. Kalau kesadaran hamba terhadap hukum itu tinggi, maka mereka akan saling mengingatkan antara satu dengan yang lain. Tapi kalau kesadaran terhadap hukumnya rendah, jadinya masyarakatnya lebih kacau sebab mereka tidak mengikuti aturan. Wallahu a'lam. Bagian akhir dari bab ini sebuah kisah yang pernah dialami oleh Zainab Ummul Mukminin. Ketika Ummul Mukminin Zainab ditanya tentang pendapatnya mengenai isu Aisyah yang selingkuh dengan Safwan bin Mu'attal. Cerita yang ma'ruf ya. Gara-gara peristiwa ini Allah turunkan surat apa? Surat yang membersihkan nama baik Aisyah, surat An-Nur. Ketika Zainab ditanya, gimana menurut kamu tentang kejadian Aisyah? Zainab mengatakan, ya Rasulullah, ahmi sam'i wa basari. Ya Rasulullah, aku jaga pendengaranku dan penglihatanku. Aku nggak mau ikut campur. Zainab tidak mau bersinggungan dengan kehormatan Aisyah radhiyallahu anha. Meskipun sebelumnya Zainab sempat tegang dengan Aisyah radhiyallahu anha. Demikianlah orang soleh yang sangat hati-hati dengan kehormatan orang lain. Jadi dulu orang soleh satu, soleh dua, ini pernah tegang, nggak cocok. Tegang, nggak cocok. Udah? Suatu ketika orang soleh satu ini dapat masalah. Yang dua ini nggak tepuk tangan, Pak. Ya memang saya nggak cocok sama dia dalam urusan tertentu, bukan dalam urusan ini. Maka ketika yang soleh dua ini mendengar berita yang soleh satu sedang punya masalah, orang soleh dua ini tidak tepuk tangan atau membesar-besarkan masalah. Oh, mumpung ini dia sedang punya masalah, tak gede no sisan. Itu kita beda dengan mereka. Maka kalaupun ada aneka fitnah rame-rame di medsos, kita pilih aku nggak ikut campur. Aku lebih menjaga pendengaran dan penglihatanku. Insya Allah semoga lebih selamat. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Baik, ada yang mau disampaikan, kami persilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Pak Ustadz. Yang pertama, kami menanyakan bahwa apakah sholat syuruk atau duha bolehkah kita berjamaah? Sholat syuruk berjamaah? Ya, karena kemarin kami di Mekah itu ada kawan-kawan yang melaksanakan itu, gitu loh. Jadi, tapi kami tidak mau mengikuti. Saya pikir selama ini kami mengaji belum mendapatkan dalilnya untuk sholat syuruk atau duha berjamaah. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah betul kalau kita ini melaksanakan umroh misalkan baik itu di saat Ramadan 7 kali ataupun di saat hari biasa 7 kali, itu pahalanya sama dengan haji? Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat duha berjamaah, karena sholat syuruk itu sama dengan sholat duha. Sholat syuruk itu duha pertama. Disebut sholat syuruk karena dia dilaksanakan tepat pasca matahari terbit. Nah, untuk sholat syuruk atau sholat duha berjamaah seperti ini hukumnya bagaimana? Jika dilakukan sesekali, sesekali itu artinya sifatnya insidentil, tidak direncanakan dan bukan rutin, hukumnya boleh. Karena Nabi SAW pernah sesekali sholat duha berjamaah di rumahnya Anas, di rumahnya sahabat yang lain, sehingga sholat duha berjamaah sesekali hukumnya boleh. Meskipun pada asalnya sholat duha itu dilakukan sendiri-sendiri tanpa berjamaah, sebagaimana sholat rawatib. Sholat rawatib qobliyah ba'diyah berjamaah atau enggak? Tidak. Dilakukan gimana Pak? Sendiri-sendiri. Oleh karena itu pada asalnya dilakukan sendiri-sendiri dan tidak berjamaah, meskipun kalau berjamaah tidak sampai membatalkan sholat, alias sholatnya tetap sah. Hanya saja kurang sesuai sunnah jika rutin, tapi kalau hanya sekali 2 kali tidak masalah. Wallahu a'lam. Yang kedua, benarkah kalau umroh 7 kali dapat pahala seperti haji? Umroh 7 kali maksudnya 7 kali dalam sekali perjalanan apa pripun? Meskipun pulang dulu ke Indonesia, terus nanti berangkat umroh lagi. Oh, selama di sana. Umroh 7 kali, sekali safar selama di sana. Saya bisa pastikan bohong. Karena ulama beda pendapat. Sekali safar umroh lagi itu boleh atau tidak? Ulama beda pendapat. Orang melakukan safar sekali terus umroh berkali-kali, itu boleh atau tidak? Ulama beda pendapat. Bolehnya saja beda pendapat, apalagi kok ada keutamaan seperti haji, sehingga pasti bohong. Sebagian membolehkan, sebagian mengatakan itu rukhsah, sebagian melarang. Dalam mazhab Malikiyah, umroh itu sekali setahun, kayak haji. Sehingga kalau mau umroh ya tahun ini sudah, tahun depan baru umroh lagi. Dalam mazhab Hambali, umroh itu berulang jika rambutnya sudah ada yang bisa dicukur. Jadi kalau habis gundul mau umroh lagi, tunggu cukur dulu baru bisa umroh. Sehingga waktunya ya mungkin butuh berapa ini? Sebulan? Ya kurang lebih sebulan. Jadi, cukur licin, tunggu sebulan, wis
cerengot-cerengot itu yang umroh lagi. Maka tiap bulan dia umroh, gundul terus nanti. Kemudian ada sebagian yang membolehkan, tapi tidak menyebutkan keutamaan seperti tadi. Yang umroh 7 kali dapat pahala haji. Ini keliru ya. Wallahu a'lam. Dalam urusan dakwah, panitia melakukan rapat. Dalam sebuah rapat terkadang timbul perbedaan pendapat karena ada peserta yang mudah tersinggung dan mudah marah. Apakah ini termasuk dilarang bicara sia-sia? Bagaimana cara menyikapi dan bagaimana rapat yang baik? Ya memang terkadang ada model orang yang gampang sensitif, seneng ngotot, karena dia lebih seneng ucapannya yang dianggap. Nah kalau seperti ini jangan diladeni. Ini yang tadi dipesankan oleh Ibnu Abbas, wala tumari safihan, jangan berdiskusi dengan orang bodoh, karena nanti akan jadi rame. Timbangannya rame, wis gak usah diladeni, ngalah saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terkadang berita politik dan ekonomi menjadi referensi dalam demokrasi. Referensi dalam demokrasi. Apakah hal tersebut termasuk kebaikan karena menghindari kemungkaran? Enggak paham saya. Ini maksudnya apa? Dengan banyak mendengarkan berita politik berarti belajar berdemokrasi atau gimana? Enggak tahu, enggak paham ya. Gini aja, kalau Anda bingung politik, mending bahas poligami ya. Lebih menarik yang mana Pak? Poli? Ya, pokoknya kalau sudah campur poli-polinan itu. Saya diundang cucu saya ulang tahunan. Bagaimana yang harus saya lakukan? Datang sehari atau 2 hari setelahnya. Wallahu a'lam. Baik, mencekap? Nah, Masya Allah. Ini just tip. Just tip pertanyaan. Barakallahu fikum. Ada seorang yang tinggal di sebuah kampung, di mana masjid kampung itu imamnya selalu salah dalam Al-Fatihahnya, tapi dia mendapatkan mandat, merasa mendapatkan mandat untuk menjadi imam tetap di masjid itu dari pemerintah setempat, pemerintah desa namanya. Kemudian kemungkinan dia seorang kaum. Sementara di masjid-masjid di sekitar kampung itu juga sama seperti itu kondisinya. Maka bagaimana sikap seseorang ini? Apakah tetap berjamaah di masjid itu atau munfarid? Ya, Masya Allah. Jazakumullah khairan. Nah ini sedikit kendala yang kayak gini ya. Kalau ada masjid di mana imamnya Fatihahnya salah dan salahnya itu bisa ditoleransi. Bisa ditoleransi artinya tidak mengubah makna, maka beliau masih bisa sholat di situ. Masyarakat kampung bisa sholat di situ. Yang kedua, jika salahnya tidak bisa ditoleransi alias mengubah makna, maka kondisi makmum ada 2. 1, makmum yang kualitas Fatihahnya tidak lebih baik daripada imam. Misalnya imamnya Pak Kaum, kalau membaca Fatihah itu pakai lagu mocopat. Nah makmumnya juga rata-rata kayak gitu. Jadi kayak lagu Majapahit nih Pak. Makmumnya rata-rata juga seperti itu. Maka makmum yang tidak lebih baik daripada imam, salatnya sah. Tapi jika ada makmum
yang bacaan Fatihahnya lebih baik daripada imam, ini tidak sah. Ya, makanya beruntunglah jadi makmum yang Fatihahnya dia punya imam Fatihahnya salah, maka makmum yang Fatihahnya kualitasnya sama seperti imam sah. Tapi kalau ada yang lebih baik daripada imam, ini tidak sah. Sehingga yang kedua ini harus cari masjid yang lain. Nah, masjid yang lain juga sama Pak kayak gitu. Berarti dia ngulang sholat atau sholat sendiri. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.